Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'ithnihi wa sirajan munira ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi wa 'abada rabbahu hatta atahu al-yaqinu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberi kita waktu dan kesempatan serta kemampuan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Karena umur yang Allah karuniakan untuk kita, sesungguhnya umur itu adalah waktu, umur itu kesempatan dan kemampuan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau mengucapkan, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, islahlah untukku agamaku yang itu menjadi pelindung dan penentu dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan islah perbaikilah untukku duniaku yang disinilah aku tengah menjalani kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan islah perbaiki untukku ya Allah akhiratku yang disanalah kelak tempat kembaliku. Nabi kemudian mengucapkan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan hidup ini ya Allah sebagai tambahan. Ziyadah itu tambahan. Jadi Nabi minta kepada Allah, hidup ini, gerak nafas ini, detak jantung ini adalah tambahan dalam kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian itu ya Allah saat aku terhindar, terlepas dari keburukan-keburukan. Di antara kebaikan-kebaikan itu adalah al-julusu fi majalisil ilmi. Selalu ada waktu untuk duduk walau sesaat di majelis ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, Qais ibn Kathir radhiyallahu an bercerita, ada seorang laki-laki dari Madinah menempuh perjalanan panjang menuju Damaskus hanya untuk menemui Abu Darda radhiyallahu an yang waktu itu beliau domisilinya di Damaskus. Setiba di Damaskus bertemu dengan Abu Darda, beliau bertanya kepada laki-laki itu, ma aqdamaka ya akhi, apa gerangan sesuatu yang membawamu datang kemari wahai saudaraku? Jauh kau tempuh perjalanan dari Madinah kemari, untuk tujuan apa? Laki-laki itu mengatakan, hadithun balaghani annaka haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawaku kemari adalah aku ingin mendengar darimu satu hadis sampai kepadaku bahwa engkaulah wahai Abu Darda yang menyampaikan hadis itu dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, perjalanan panjang, entah berapa waktu dibutuhkan, berapa biaya dikeluarkan untuk mendapat satu hadis. Abu Darda bertanya, ama qadimta li hajatin, bukankah kau datang kemari untuk keperluan yang lain? La, tidak. Ama qadimta li tijaratin, bukankah kau datang kemari untuk satu perniagaan? Karena Syria, Damaskus waktu itu terkenal di Syam itu sebagai sentra perniagaan yang luar biasa. Laki-laki itu mengatakan, la, tidak. Abu Darda mengatakan, ma qadimta illa li hadal hadis. Jadi benar kau datang kemari hanya untuk mendengar satu hadis? Benar. Masya Allah. Abu Darda mengatakan, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku memang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu hadis yang saya yakin Bapak Ibu hafal itu. Cuman pertanyaannya, Bapak Ibu mendengar dari mana dan di mana hadis ini, Bapak? Apa harus keluar negeri jauh-jauh atau samping rumah? Masjid samping rumah? Hah? Apa bunyi hadis Nabi itu? Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hafal kan? Coba Bapak Ibu renungkan, Bapak dulu mendengar hadis itu di mana? Dari siapa? Di tempat mana? Mungkin gak jauh-jauh amat ya Pak. Masya Allah gitu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Ilmu itu dicari, ini gak mencari, dibagi, diberi. Mau? Gak mau. Hah? Masya Allah, ilmu mesti dicari gitu. Ini gak usah susah-susah nyari, dibagi, diberi. Gak mau ya Pak? Sebegitu nggak berartinya ilmu ya. Padahal Bapak kita Adam itu mulia karena ilmu, ya tak? Sampai malaikat pun diperintah sujud karena ilmu. Masya Allah. Siapa yang menempuh perjalanan, kata Nabi, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi biarkan langkah-langkah kita mencari ilmu itu Allah simpan. Harapan kita semoga langkah-langkah itulah yang nanti mengantarkan kita ke surga. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, hadis yang ke-792, menyebutkan satu riwayat di mana Rasulullah pernah bertanya kepada seorang lelaki di antara sahabat. Dan pertanyaan ini juga relevan untuk kita jawab. Jadi ada kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang diambil pelajaran keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Bukan dengan siapa Rasulullah berbicara, tapi syumuliyatul ahkamnya, cakupan hukumnya itu umum sifatnya gitu. Jadi relevan untuk kita juga. Kepada laki-laki itu Rasulullah bertanya, kaifa taqulu fis shalah, bagaimana, apa yang kau ucap di dalam solatmu, apa yang kau minta di dalam solatmu. Apa kira-kira Bapak Ibu menjawabnya? Aku nggak minta apa-apa tuh. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahadakum idha qama fi salatih, sesungguhnya seseorang di antara kalian itu kalau sedang berdiri dalam solatnya, fa innahu yunaji rabbahu, ia sedang bermunajat, sedang berinteraksi, beraudiensi dengan Allah Rabbnya. Ada mukhatabah, ada perbincangan dengan Allah. Masa nggak sadar kalau sudah minta kepada Allah? Bapak Ibu kalau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta bukan.
Rabbi firli warhamni wa'afini minta bukan. Takutnya nggak merasa minta ya. Gimana mau diberi? Nah, minta aja nggak sungguh-sungguh kok. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi fahuwa sajidun." Saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya itu Allah, ketika sedang sujud. Apa pesan Nabi? Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah olehmu dalam sujudmu itu doa. Ya. Maka Rasulullah tanya, apa yang kau baca, apa yang kau ucap, yang kau minta dalam solatmu? Laki-laki itu mengatakan, atasyahhadu wa aqul. Di ujung solatku ya Rasulullah, aku membaca tasyahud, kemudian aku mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Itu yang aku baca ya Rasulullah. Aku ucap, aku minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, sungguh aku memohon, meminta kepadamu surga. Wa a'udzu bika minan nar, dan berlindung kepadamu dari neraka. Ama inni la ukhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz. Meskipun demikian, tentulah doaku itu tidak seindah, tidak sesempurna doamu, dan tidak pula doa Mu'adz. Tapi itu aku minta ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, haulaha nudandinu. Seputar itulah memang kita harus mengulang-ulang permintaan, terus minta. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah anjurkan kita mengulang-ulang doa yang satu ini? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kenapa itu harus diulang-ulang? Kalau muncul pertanyaan kenapa, jawabannya pun sudah ada sesungguhnya. Dalam surat Ali Imran 185, pertengahan ayat itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Kan begitu. Faman zuhziha, zuhziha itu artinya ub'ida, dijauhkan oleh Allah. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh ialah orang yang beruntung. Jadi kita belajar keberuntungan sesungguhnya adalah itu, diselamatkan Allah dari azab neraka, dimasukkan ke surga. Maka ulama salafus salih mengatakan, la yashba'ul mu'minu min khairin hatta muntahahul jannah. Orang beriman itu tidak pernah puas, tidak pernah kenyang dengan kebaikan-kebaikan sebanyak apapun yang pernah dilakukan. Nggak pernah puas. Sampai kapan? Hatta muntahahul jannah, sampai akhir perjalanannya adalah surga. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah perbincangan Nabi dengan sahabat itu. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis ke-4949, diterima suatu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Satu saat, satu ketika Rasulullah ada bersama kami mengantarkan jenazah ke tempat pemakamannya. Setelah dikuburkan jenazah itu, Rasulullah tidak segera beranjak meninggalkan kuburan itu. Rasulullah diam sejenak di tempat itu. Bahkan di tangan Nabi ada sebatang ranting kering yang ditancapkan Nabi ke tanah. Saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa qad
kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan sudah ditetapkan Allah tempat kembalinya di akhirat nanti. Apakah ia di neraka atau di surga? Tidak seorang pun di antara kalian sudah Allah takdirkan tempatnya, imma ia di neraka wa imma ia di surga. Mendengar ucapan Nabi ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Wahai Rasulullah, kalaulah surga dan neraka itu sudah muqaddar, sudah ditetapkan, ditakdirkan Allah untuk masing-masing kami ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami pasrah dengan suratan takdir kami itu dan kami tinggalkan amal? Untuk apa beramal kalau begitu? Toh semua orang digiring oleh takdirnya ke tempat yang Allah takdirkan untuknya. Fafimal amal, untuk apa kita beramal? Karena semuanya sudah muqaddar. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita juga pelajaran. Rasulullah mengatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa innahu min ahlin nar. Sungguh ada, kata Nabi, seseorang yang beramal dengan amal ahli syurga, beriman, beramal soleh di mata manusia, orang hebat ini, amal-amal ahli surga, fa innahu min ahlin nar, tapi sesungguhnya ahli neraka. Wa ya'malu ar-rajulu bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas, dan ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, ingkar, durhaka kepada Allah. Orang itu nggak nampak kebaikan amal, yang nampaknya adalah keburukan amal ahli neraka, yang nampak di mata manusia. Fa innahu min ahlil jannah, tapi sesungguhnya adalah ahli surga. Di sini kita merenung, subhanallah, kenapa begini ya? Ya, kenapa demikian? Andai muncul pertanyaan kenapa, jawabannya pun sudah ada. Maka belajar, mencari ilmu itu memunculkan pertanyaan dan mencari jawaban. Munculkan keingintahuan, cari penjelasan. Itulah pencari ilmu. Nah, kalau kita nggak ingin tahu, nggak mau tahu, ya apa yang kita tahu? Ya, nah. Orang yang kelihatannya adalah ahli surga, amal ahli surga, lah kok ahli neraka? Orang yang nampak amal ahli neraka, lah kok ahli surga? Kenapa ya Rasulullah? Misalnya kita tanya itu, lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasul pun sudah menjawab dalam hadis itu, fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya nilai amal orang itu ditentukan di akhir hayatnya. Maka kita kenal dengan istilah husnul khatimah dan atau su'ul khatimah. Ya. Harapan doa pastilah kita ingin husnul khatimah. Dalam doa kita selalu mengucapkan Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Selalu minta. Tapi nggak ada kepastian, karena memastikan hanyalah Allah. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau surga neraka sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Ikuti aja suratan takdir masing-masing kita. Rasulullah menjawab, dan inilah ilmu itu ya. Ilmu itu yang apa yang Allah katakan. Rasulullah, itulah ilmu yang terbersih di benak kita. Belum tentu itu ilmu. Mungkin itu hawa nafsu kita gitu, yang suka mengecoh kita gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Justru beramallah kalian, karena sesungguhnya setiap orang itu dimudahkan Allah untuk mengamalkan amalan yang itu menjadi sebab yang mengantarkan ia ke tempat mana Allah takdirkan untuknya. Jadi surga neraka itu ada sebabnya. Apa itu? Amal. Jangan kau tinggalkan amal. Orang masuk surga dengan amal, masuk neraka dengan amal.
Fa amma man kana min ahli sa'adati, kata Nabi. Adapun orang yang memang Allah takdirkan ia orang yang mulia, yang kelak ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surga. Fa yuyassaru lahu li'amali ahli sa'adah, maka Allah mudahkan ia untuk mengamalkan amal orang yang mulia itu dan ditempatkan di surga yang mulia itu. Wa amma man kana min ahli syaqawati, namun bila orang itu memang takdirnya orang yang hina dan kelak dicampakkan di tempat yang hina neraka, fayuyassaru lahu li'amali ahli syaqawah, maka orang itu pun dimudahkan Allah untuk mengamalkan amalan yang menjadi sebab ia masuk ke neraka. Jadi ada sebab. Dari sini saja kita merenung, Bapak Ibu, kira-kira amalan kita ini menjadi sebab kemana kita dibawanya. Kita bisa menimbang, menakar hari ini, gak usah nanti di akhirat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hitung-hitung amalan sebelum nanti di akhirat dihitung oleh Allah. Wazinu qabla an tuzanu, timbang-timbang amalmu sekarang sebelum nanti ditimbang di akhirat. Kita bisa mengukur diri kita, terlepas kepastian di tangan Allah, tapi kita bisa menghitung, ya. Makanya muhasabah jangan akhir tahun 360 hari apa yang kita ingat, ya enggak. Muhasabah itu setiap hari. Baru kita bangun tidur, salat subuh, nanti bisa kita mau tidur, renung sejenak. Hari ini saya untung atau rugi? Tadi pagi bangun kesiangan atau tidak? Sempat sholat tahajud atau tidak? Sholat subuh berjamaah atau tidak? Tengok kebaikan kita yang mana lagi? Sempat sedekah atau tidak? Sisi keburukan coba tengok. Apa kesimpulannya? Hari ini saya beruntung, alhamdulillah, lebih banyak kebaikan saya daripada keburukan. Yang baik kita tingkatkan, esok yang buruk kita tinggalkan. Begitu caranya. Apa yang Bapak Ibu ingat 360 hari? Kalau satria kan masih ingat, yang baik yang mana, yang buruk mana. Ambil kesimpulan, hari ini saya rugi. Udah bangun kesiangan, gak infak, gak sholat tahajud, gak sholat duha, sholat wajib pun terlambat, gak pakai rawatib, Al-Quran gak sempat kebaca. Rugi hari ini kita. Harus begitu. Jadi renungan kita, apakah amalan kita selama ini itu menjadi sebab yang mengantarkan kita ke surga, dan atau sebab kita masuk neraka? Bisa dihitung. Ya, ingat firman Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita. Maka sering saya katakan, kita ini harus pandai, Pak, Ibu, berinteraksi Al-Quran dan hadis. Gak bisa enggak, harus bisa berinteraksi. Ya, biarkan Al-Quran, hadis membimbing kita. Dalam hadis qudsi misalnya, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Hai hamba-hambaku, ingatlah sesungguhnya amal-amalmu itu aku menghitungnya. Jadi nggak ada amal yang luput dari perhitungan Allah. Summa uwaffiyaha lakum. Nanti aku sempurnakan balasannya untukmu. Jadi nggak ada amal yang luput dari perhitungan Allah. Nggak ada amal yang luput daripada balasan Allah. Apa pesan Allah kepada kita? Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan balasan baik atas amal baiknya di dunia ini, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, namun siapa yang mendapati selain itu, bukan kebaikan yang didapatkan, tapi keburukan, buah amal buruk di dunia. Bukan di neraka ditempatkan, bukan di surga ditempatkan, justru di neraka dicampakkan. Apa pesan Allah? Allah mengatakan, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan mencela siapapun, jangan menyalahkan siapapun, celah dan salahkan dirimu sendiri, kata Allah. Jadi yang berkewajiban menyelamatkan kita, diri kita sendiri. Ini yang pertama. Jadi apakah amal-amal kita sejauh ini itu menjadi sebab yang mengantarkan kita ke surga, dan ataukah menjadi sebab kita masuk neraka? Bisa kita hitung.
Yang kedua, sekiranya Allah takdirkan kita ini menjadi orang yang mulia dan akan menempati surga, pertanyaannya adalah, apakah amal-amal kita itu cukup sudah untuk mengantarkan ke surga? Ini pertanyaan memang agak aneh, tapi memang benar ya Pak. Karena banyak orang itu terlalu bergantung kepada ayat-ayat roja, berharap, Masya Allah, asal mengucapin syahadat, la ilaha pasti masuk surga. Ya Allah, kasihan orang seperti itu. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, hadis yang ke-2660 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Ini benar hadis ini. Rasulullah mengatakan kunci pembuka surga adalah la ilaha illallah. Itu benar. Jangan diambil begitu saja secara arti. Ya. Kita butuh tafsir, penjelasan para ulama tentang hadis Nabi ini. Ya. Kalau tidak kan salah kita memahami hadis ini. Seolah-olah asal pernah ngucapin la ilaha illallah, udah masuk surga. Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim rahimahullah di antara ulama yang menjelaskan makna ucapan Nabi ini. Beliau mengatakan, fa inna syahadata aslul miftah. Sesungguhnya syahadat la ilaha illallah itu memang kunci utama masuk surga. Betul. Wassalatu wa baqiyatu arkani asnanuhu. Sedangkan salat dan rukun-rukun Islam yang lainnya itu merupakan asnanuhu. Jadi kunci itu ada geriginya. Ya. Seperti Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah. Pernah ditanya beliau juga ini. Alaysa miftahu al-jannati la ilaha illallah. Bukankah kunci pembuka surga itu la ilaha illallah? Beliau mengatakan bala, benar. Benar. Walakin laisa miftahun illa walahu asnanun. Tapi tidak ada satu kunci pun melainkan ada apa? Geriginya. Ini saya pegang kunci nih, kunci motor saya. Ada geriginya. Kalau kunci ini polos nggak bisa masuk Pak. Atau Bapak pinjam kunci orang untuk buka, nggak bisa. Tidak satu kunci pun ada geriginya. Idza ji'ta bimiftahin lahu asnanun, kalau kau datang membawa kunci yang ada geriginya, futihalakal bab, bisa dibuka untukmu pintu itu. Tapi kalau kau datang membawa kunci masih polosan gitu, nggak ada geriginya, bisa buka atau tidak? Itulah penjelasan ulama. Jadi nggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, ada muqtada syahadatain, konsekuensi kalimat syahadat. Kalau nggak dijelaskan begini, kasihan orang yang malas belajar Pak. Oh, saya pernah mendengar asal ngucapin syahadat masih masuk surga, apapun kelakuan saya ya, mau mabuk, judi, zina, membunuh, yang penting pernah syahadat masuk surga. La ilaha illallah. Hah? Jadi kita butuh penjelasan. Jadi pertanyaan kedua tadi apa? Andai pun Allah takdirkan kita adalah orang yang mulia dan kelak ditempatkan di surga, sudah cukupkah amal-amal kita mengantarkan kita ke surga? Mungkin Bapak berpikir begini, Ibu berpikir begini, yo kalau takdir masuk pasti masuk surga dong. Gimana pun caranya? Masya Allah. Coba saya bacakan satu hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Hadis nomor 3092. Saya selalu sebutkan nomor hadisnya supaya bisa dicek ulang kalau perlu. Ya. Dalam hadis ini diterima suatu riwayat dari Ibrahim Ibn Mahdi As-Sulmi radhiyallahu an. Ia menerima hadis ini dari ayahnya, diterima dari datuknya, dan datuknya adalah
sahabat Nabi. Datuknya mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka Bapak Ibu, kita harus senang mendengar hadis loh ya. Kalau perlu menghafal harus itu. Rasulullah mengembirakan hati kita ya. Beliau mengatakan, nadzarallahu mra'an. Semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri. Menggambarkan apa? Bahagia orang itu di hatinya. Ya, orang bahagia itu kelihatan dari wajahnya. Berarti mana ucapan Nabi itu? As'adallahu mra'an. Semoga Allah membahagiakan seseorang. Siapa orang itu? Siapa yang didoakan Nabi itu? Semoga Allah bahagiakan orang. Siapa? Sami'a maqalati. Orang yang senang mendengar ucapanku. Wa wa'aha. Dan dia memahami. Fahami hadis Nabi itu. Dengarkan, fahami. Yang ketiga, wa hafidhaha. Dan kemudian menghafalnya. Yang keempat, hatta yuballighaha. Untuk kemudian menyampaikan ke orang lain. Jadi jangan dengar dan salah dengar. Dengarkan, fahami, hafalkan, sampaikan. Kalau itu kita lakukan demi Allah, kita berharap mendapatkan janji Nabi tadi ya, dibahagiakan oleh Allah. Dan banyak orang pada zaman itu begitu. Ya. Ada sahabat bertanya, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kawan, sebutkan dong untukku satu hadis yang kau dengar dari Nabi. Apa? Masya Allah. Jadi zaman itu luar biasa gitu ya. Ya, termasuk sahabat ini, datuk dari Ibrahim bin Mahdi As-Sulmi ini, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu ditetapkan sudah untuknya oleh Allah manzilah. Manzilah itu tempat kedudukan yang mulia di sisi Allah, di surga. Jadi ada orang yang Allah takdirkan masuk surga. Lam yablugha bi'amalihi. Nah, ini harus kita garis bawahi, ini ilmu. Hanya saja amal-amal orang itu belum cukup untuk mengantarkannya ke surga. Masya Allah. Ya, takdirnya masuk surga. Hanya amalan-amalnya tidak cukup mengantarkannya ke surga. Jadi jangan, saya mau khusnudon sama Allah. Andai kau benar khusnudon sama Allah, pasti banyak amal. Orang yang meninggalkan amal bukan khusnudon, suudon dengan Allah, malah sebaliknya. Ya, takdirnya orang ini masuk surga. Hanya kata Nabi, amal-amalnya belum cukup mengantarkannya ke surga. Jelas kalimat diucap Nabi ini, lam yablugha bi'amalihi. Amalnya enggak cukup mengantarkan ke surga. Gimana? Bapak aja kalau ngajak istri, ayo ma, kita belanja, beli apa? Sebelum ngajak belanja, tengok di dompet ada berapa duit. Jangan main, ayo beli apa? Milih sana. Anak istri milih kagak ada duit. Gimana? Ya, ngarepin surga, tengok amal kita cukup apa enggak. Kalau enggak cukup gimana? Hah? Nah, kita lanjutkan, dari sini menarik. Jadi ada orang takdirnya masuk surga, namun amalnya belum cukup untuk mengantarkannya ke surga. Maka kata Nabi, dengan rahmat Allah, fabtalahu fi jasadihi, fabtalahu Allahu fi jasadihi. Maka dengan rahmat Allah, Allah memberi orang itu bala, musibah, bencana, petaka yang menimpa tubuhnya berupa penyakit, ya, atau apalah. Aufi malihi, atau musibah itu menimpa hartanya, hilang hartanya, bangkrut usahanya. Kemarin kayak sekarang miskin. Aufi waladi, atau bala itu Allah timpahkan kepada anak-anak yang dicintainya.
Anak sakit, kita yang ikut merasa sakit, gitu kan? Sedih kita, anak meninggal, apalagi. Nah, ternyata ini peristiwa-peristiwa, subhanallah kata Nabi, itu cara Allah untuk menambah apa yang kurang dari amal kita. Ternyata fasabbarahullahu, ya, fasabbarahullahu ala dzalik. Maka Allah pun memberikan orang itu kesabaran dalam menghadapi musibah tadi. Nah, di sini kita belajar lagi. Subhanallah, kalau musibah yang menimpa diriku, memang sedih hatiku dibuatnya, berlinang air mataku, ya. Tapi kalau itu cara Allah untuk menambah amalku yang kurang, kenapa tidak? Kenapa saya harus menjerit dan menangis, ya, berontak dalam musibah itu? Harusnya bersyukur. Makanya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fal masaibu rahmatun wa nikmatun. Beliau mengatakan musibah-musibah itu merupakan rahmat dan nikmat Allah. Saya berpikir dari mana ucapan beliau ini? Kita kalau kena musibah nggak enak banget ya Pak. Kok kata ulama ini mengatakan musibah itu rahmat Allah, nikmat Allah? Ternyata kita temukan satu hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hadis dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya nomor 4031 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Izamul bala, izamul jaza ma'a izamil bala." Masya Allah, besarnya pahala yang Allah sediakan itu berbanding lurus dengan besarnya bala. Semakin besar kita kena musibah, semakin besar Allah siapkan pahala kalau kita sabar. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Coba Bapak berenungkan. Ini ucapan Nabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah berikan bala, ujian, cobaan berat bagi orang itu. Bukan dimanjakan oleh Allah. Maka hati-hati yang dimanjakan oleh Allah dengan kesehatan tubuhnya, harta yang melimpah. Hati-hati. Itu mungkin bukan nikmat tapi istidraj. Sebaliknya, yang diberi Allah ujian, bala, jangan kecil hati. Mungkin itu tanda cinta dan sayang Allah kepada kita. Ini hadisnya. Saya ulang lagi. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, ibtalahum, diberi bala, diuji oleh Allah. Faman radiya falahur ridha. Maka siapa yang ridho dengan bala yang Allah takdirkan menimpa dirinya, itu untuknya ridho Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang benci, murka dengan bala itu, Allah murka, benci kepadanya. Maka kita belajar, jangan minta kepada Allah untuk tidak diuji. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yaqulanna ahadukum, jangan seorang pun di antara kalian mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal fitnati, ya Allah, aku mohon agar aku tidak diuji. Jangan. Kenapa? Fa innahu laisa ahadum minkum illa wa huwa mushtamalun 'alal fitnah. Karena tidak seorang pun di antara kalian melainkan Allah sudah pilih, Allah tentukan untuk diuji. Kan begitu surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Yang sudah mati dulu pernah hidup. Yang masih hidup berarti akan mati, itu pasti. Untuk apa Allah jadikan hidup dan mati? Mati dan hidup ini untuk apa? Allah mengatakan liyabluwakum, untuk Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu, siapa yang baik amal-amalnya. Jadi jangankan minta nggak diuji Bapak Ibu, minta diringankan ujian saja nggak usah. Ya Allah ujilah aku dengan ujian ringan, nggak usah. Justru mintalah kepada Allah kesabaran, kemampuan melewati semua ujian itu. Kenapa? Karena Allah yang maha mampu untuk menakar dan menimbang seberapa besar dan berat ujian masing-masing kita. Makanya Rasulullah mengatakan, yubtala rajulu ala hasabi
Dini, setiap orang itu diuji Allah sesuai dengan kadar keagamaannya. Semakin kuat kita beragama, istiqamah, semakin berat ujian. Tapi kalau dapati agama kita tuh ringan-ringan saja, ujiannya pun ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Jadi Allah memberikan orang itu kesabaran, ya, dengan musibah yang Allah takdirkan untuknya untuk menambah amal-amal yang kurang tadi. Hatta yuballighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai akhirnya dengan sabarnya orang itu menghadapi musibah-musibah itu tadi, Allah antarkan ia ke tempat yang Allah takdirkan menjadi surga. Masya Allah. Jadi pelajaran kita, kalau itu cara Allah untuk menambah amal-amal kita, kenapa tidak ya? Disuruh beramal, enggan kita, malas kita, ya Allah, dengan caranya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya nomor 16.388, Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 2165 menyebutkan satu riwayat yang syarat dengan pelajaran buat kita, penuh ilmu buat kita, indah untuk kita renungkan supaya kita mempunyai kesabaran. Andai pun Allah dengan cara Allah menguji kita dan kita khusnudon dengan Allah. Kan orang salah paham ya Pak. Saya tuh kurang apa sih? Saya tuh ahli ibadah, taat ibadah, kenapa masih aja kena musibah? Loh, malah nggak paham kita ya nak. Coba kita lihat hadis ini. Hadis ini Bapak Ibu riwayatnya diterima dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah bercerita, Atani Abu Salamah yawman min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suamiku, kata Ummu Salamah, yaitu Abu Salamah, pernah satu hari datang menemui aku sepulang ia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali Abu Salamah dari Rasulullah, ketemu istrinya, gembira nampak itu di wajah Abu Salamah itu. Abu Salamah mengatakan, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan surirtu bih. Masya Allah. Kata Abu Salamah, wahai Ummu Salamah istriku, sungguh aku tadi mendengar satu kalimat yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuat senang hatiku. Aku senang mendengarnya. Kata Abu Salamah, kalau Bapak apa kata? Kalau Bapak apa? Habis ngaji begini, ada nggak ayat tadi semua? Aku senang, ma tahu nggak tadi ngaji di masjid? Aku senang gitu dibaca. Atau ya pulang-pulang aja Pak ya, tidur-tidur aja gitu, selesai lah gitu, nggak ngefek apa-apa ya Pak ya? Atau gimana? Pernah Bapak ngaji gitu, subhanallah, indah banget ayat itu, saya paham, itu cara luar biasa, saya senang. Atau gimana? Subhanallah. Ini kata Abu Salamah, laqad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan surirtu bihi. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang membuat aku senang dibuatnya. Apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat senang hati Abu Salamah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibatihi wa yaqul. Kata Rasulullah, tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang di antara kaum muslimin. Musibah apapun. Musibah itu peristiwa, keadaan, kejadian yang membuat kita bersedih hati, berduka karenanya, namanya musibah. Apapun itu. Dipecat dari tempat kerja, anak nggak naik kelas, istri minta cerai, apa saja membuat kita tuh nggak nyaman hati kita, musibah namanya. Apa saja. Saya nggak tahu Ibu, kalau suami minta nikah lagi itu musibah atau anugerah, saya nggak paham itu. Kata Bapak sih anugerah Bu.
Tapi kalau kata ibu, wah ini musibah Ustaz, ya terserahlah. Musibah apapun yang menimpa kaum muslimin, kata Nabi, fayastarji'u, kemudian dia istirja. Istirja itu maknanya mengembalikan semua peristiwa kepada Allah dengan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Diucap dengan lisan, hati dibuat mengerti. Hati sadar bahwa musibah ini terjadi karena kehendak Allah, ketentuan Allah. Seperti dalam surat At-Taghabun ayat 11 itu, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak satu musibah pun yang terjadi karena kehendak Allah, izin Allah. Sadar. Thumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dengan sabarku dalam musibah ini dan beri aku ganti yang lebih baik. Minta ganti, istikhlaf, minta ganti. Kalau itu diucapkan, siapapun yang kena musibah, apa jaminan dari Nabi? Illa ajarahullahu biha. Allah pasti memberinya pahala dengan sabarnya menghadapi musibah itu. Yang kedua, fa akhlafahu khairan minha. Allah ganti dengan lebih baik dari apa yang hilang darinya itu. Ayo kita ambil ilmu. Oleh Ummu Salamah dihafalkan doa pendek ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Qadarallah, suatu ketika suami tercinta meninggal, Abu Salamah meninggal, sedihlah. Istri mana tak sedih kalau ditinggal mati suaminya? Sedih, kehilangan belahan jiwanya. Ya. Diucapkan kalimat istirja, diucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, walaupun ada derayan air mata, walaupun sedih di hati, diucap kalimat Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dengan sabarku dalam musibah ini, wa akhluf li khairan minha, beri aku ganti lebih baik. Ketika mengucap kalimat ketiga wa akhluf li khairan minha, tersentak kesadaran Ummu Salamah, muncul tanda tanya besar. Kenapa aku minta ganti? Min aina li khairun min Abi Salamah. Laki-laki mana yang lebih baik daripada suamiku? Nggak ada. Kenapa aku minta ganti? Inilah tipologi perempuan yang solihah. Nggak pernah mendapati, nggak pernah bisa melihat laki-laki mana lebih baik dari suaminya. Ingat kalimat, jangan salah paham. Khairun, lebih baik. Bukan lebih tampan. Lebih tampan mah banyak. Bukan lebih kaya. Yang kaya mungkin banyak. Tapi ingat, yang tampan belum tentu baik. Yang kaya belum tentu baik. Ya, artinya yang baik nggak usah repot-repot menjadi orang tampan, apa adanya saja. Yang penting baik. Yang baik nggak mesti kaya, enggak. Apa adanya, hidup bersahaja. Syukur-syukur ya Bu ya. Udah tampan rupa, kaya harta, bersih rapi wangi. Wah mantap itu. Syukur, alhamdulillah. Yang repot, udah nggak tampan, nggak kaya, nggak baik, yang dipilih yang mana? Nah begitu. Nah iya. Makanya kalau kita harus tahu diri lah gitu. Dilewatilah hari-hari kesedihan itu oleh Ummu Salamah. 4 bulan 10 hari ya masa iddah perempuannya ditinggal mati suaminya. Di penghujung hari iddahnya itu Ummu Salamah sibuk dengan pekerjaannya, yaitu sedang mencuci kulit untuk disamak. Kulit untuk disamak dibersihkan. Apa artinya? Perempuan yang bersedih hati jangan larut dalam kesedihan. Beraktivitaslah sebab agak reda itu kesedihan itu. Ketika sibuk mencuci kulit itulah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Ummu Salamah. Mendapati Rasulullah datang ke rumahnya, langsung dia mencuci bersih tangannya untuk menghamparkan alas duduk buat Rasulullah, diizinkan masuk. Saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhitbah. Kata Ummu Salamah, fa khatabani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meminang diriku. Pertanyaan saya, Ibu, Bapak, kira-kira langsung diterima nggak pinangan Rasulullah? Coba jawab. Diterima atau tidak? Langsung.
Mari kita lanjut dikit lagi ya, di sini menarik untuk kita ambil pelajaran. Mendengar ucapan Nabi, ngerti betul maksud Nabi, mengkhitbah Ummu Salamah itu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ya, ma ana bikuf'in lak, ma ana bikuf'in lak. Apa artinya? Ya Rasulullah, tak pantas kiranya aku mendampingimu. Itulah perempuan, Pak. Mau ya mau, tapi jangan langsung ya nggak bisa, ada perasaan. Itu kayak nggak ngertinya. Ayo mah, kita ini liburan, kita ke mall yuk. Ayo kita beli apa? Mau punya duit Pak, gitu. Pastinya begitu. Dia pasti tanya begitu. Emang Bapak punya duit? Pasti gitu. Padahal mau dia diajak pergi itu. Cuma pakai tanya dulu, kan basa-basi Bu ya. Ya. Jujur banget Bu ya. Emang Bapak punya duit? Pakai ngaco segala. Ya ada lah mah. Oke. Mau, cuman itu tadi. Indahnya kalimat Ummu Salamah ini. Ma ana bikuf'in laka ya Rasulullah. Tak pantas kiranya aku mendampingimu ya Rasulullah. Ma bi in lam takun laka rughbatan fiyya. Siapalah diriku ya Rasulullah, andai tidak kau katakan ini dan itu, aku pun tidak pernah memikirkan itu ya Rasulullah. Walakin nimra'atun fiyya ghairatun syadidah. Aku ini ya Rasulullah seorang wanita yang sangat-sangat cemburu, punya sifat cemburu yang luar biasa. Wa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allah bi. Dan aku khawatir suatu ketika nanti kau melihat dariku sesuatu yang kau benci ya Rasulullah. Ucapanku, perbuatanku kau benci. Itu sebab aku dihadap oleh Allah. Aku takut ya Rasulullah. Wa anna imra'atun qad dakhaltu fi sinni, dan aku seorang wanita yang sudah tak lagi muda usia ya Rasulullah. Wa anna imra'atun dzatu iyan, dan aku pun punya anak-anak dari suamiku ya Rasulullah. Jadi ada ungkapan perasaan dulu gitu ya, gimana. Nah, Rasulullah pintar. Apakah kita sepintar Rasulullah? Itu yang jadi pelajaran kita. Pintar Rasulullah ngambil hati perempuan itu. Ya. Rasulullah mengatakan, amma ma dzakarti minal ghirati fayudhibuhallahu anki. Ummu Salamah, apa yang kau katakan tentang sifat cemburumu itu semoga Allah akan segera hilangkan dari hatimu. Wa amma ma dzakarti minas sinni fa innahu qad balagoni ma balaghoki. Adapun yang kau katakan tentang usiamu yang tak muda lagi, sama aku pun demikian, aku pun tak muda lagi. Apa artinya? Saya ambil pelajaran. Oh ternyata cinta itu menuntut orang menyesuaikan rasa loh Pak. Gak boleh beda rasa, harus sama, frekuensinya harus sama Pak. Kepada perempuan calon istri, kau suka makan apa? Saya suka makan tempe. Sama gitu, aku tuh padahal gak doyan tempe Pak, bener gak doyan itu. Gak apa-apa gitu, aku suka sama doyan tempe. Kalau kamu baju pakai apa yang suka? Saya suka warna biru. Sama, aku juga sama. Berarti kita sehati ya, kita seselera. Berarti kita jodoh. Ya, macam-macam. Jadilah istri kita. Apa pelajaran kita? Dulu kita belajar menyesuaikan rasa, ngalah nerimo gitu Pak, ngalah. Sekarang ini perempuan jadi istri kita. Itu pertahankan kesamaan rasa itu. Harus dipertahankan sampai sekarang. Sekarang udah jadi sama istri ribut gara-gara tahu tempe. Hah? Mana aku doyan tempe? Katanya abang dulu. Itu dulu, sekarang enggak. Akhirnya gugat cerai gara-gara tahu tempe. Kelewatan itu manusia. Jadi persamaan rasa itu jaga betul Pak. Suami pasti tahu apa selera istri, pasti tahu. Ngerti betul gimana cara membuat istri tersenyum. Tahu dia. I love you mama, kasih uang, aku pasti senang gitu. Nah, ya ngomong begitu, kasih uang. Ma ini uang belanjanya. I love you mom. Wow, papa mau bisa aja. Pasti seneng, senyum Pak. Istri juga tahu selera suami, tahu betul itu. Itu harus dijaga. Jangan ribut mulu gitu ya. Jadi amma ma dzakarti minas sini, apa yang kau katakan kau tak lagi muda usia wahai Ummu Salamah, aku pun demikian. Tak lagi muda usia. Wa amma ma dzakarti min iyaluk, apa yang kau bilang tentang anak-anakmu dari suamimu itu pun fa iyaluki iyali, anakmu itu pun menjadi anakku. Nih kita lihat berita di mana-mana ada anak bawaan istri disakiti oleh
suami aduh jangan dong. Ya, ini perempuan cantik banget, aku suka banget ini. Anaknya 5, lah siap nggak? Jangan demen emaknya doang, anaknya kagak gitu loh. Iya harus dilihat semuanya konsekuensinya. Faktanya nggak begitu Pak di zaman kita ini, enggak. Ya Allah jangan. Setelah mendapat jaminan dari Rasulullah itu, apa Ummu Salamah mengatakan? Salamtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku terima pinangan Rasulullah itu. Setelah menjadi istri Nabi, menjadi ummul mukminin, Ummu Salamah mengingat masa-masa itu. Apa beliau mengatakan? Abdalani Allahu khairan min Abi Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sungguh telah mengganti untukku suami yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Bukan mengecilkan, menafikan kebaikan suaminya, tapi pasti Rasul lebih baik. Nah ini pelajaran kita. Jadi kalau kita kena musibah apapun ya sabarlah. Kita husnudzon, itu cara Allah barangkali untuk menambah amal kita yang kurang. Ya. Jadi jangan hanya yakin pokoknya aku pernah menjadi syarat pasti masuk surga bersama Rasulullah. Enteng banget ya, surga itu mahal ya Pak. Rasulullah mengatakan fa inna bid'atallahi ghaliyah. Surga itu mahal, jadi nggak bisa diminta-minta saja gitu. Ya. Ada harga harus kita bayar. Apa itu? Iman, amal soleh kita. Nggak cukup itu amal iman soleh kita, dikasih Allah ujian, dengannya diantarkan kita ke surga. Ini Bapak Ibu yang kita antarkan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadi renungan kita untuk memacu semangat kita terus beribadah. Jangan merasa cukup, lebih baik merasa kurang untuk bisa menambah. Kalau Bapak merasa cukup, berhenti masih. Lah kok nggak ibadah Pak? Oh, udah cukup gitu kan. Tapi kalau kurang, semangat Pak. Ya, untuk menambah yang kurang tadi. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah sekalian yang kajian kita, dan kalau ada pertanyaan satu dua silakan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan amal kita belum cukup untuk masuk surga. Berarti kita orang baik dan orang Islam juga. Bagaimana dengan ada orang Islam mengaku Islam tapi perbuatan tidak baik, kena musibah, apa termasuk yang tadi itu Ustaz? Nah, kita belajar hadis sih, itu sifatnya umum, tidak bisa menjustifikasi gitu. Ini Pak Haji ahli ibadah kena musibah, amalmu kurang tuh, ini nggak bisa gitu juga kan? Ini hanya memicu semangat kita beribadah. Kita nggak bisa secara eksplisit, ini enggak. Saya itu ahli ibadah, tapi enggak kena musibah ya. Berarti cukup dong amal saya. Ya nggak boleh begitu juga. Jadi apapun yang kita pelajari itu adalah sinyal saja dan begini, ya. Supaya kita menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan. Itu pun kan nggak jaminan. Tadi saya sebutkan hadisnya. Orang mengamalkan amal ahli surga, nampak di mata manusia, tapi ahli neraka. Karena akhirnya itu seperti itu, endingnya seperti itu. Jadi intinya Pak nggak bisa menjustifikasi ya, memastikan ini teman kena musibah mulu, habisnya kurang amal lo ya, banyak amal lah biar kena musibah. Yang banyak amal pun mungkin aja kena musibah, nah, gitu. Jadi itu urusan Allah lah. Gitu. Kita husnudzon dengan Allah begitu. Maka Rasulullah mengatakan Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa Allah kehendaki yang terjadi, itu yang terjadi. Yang tidak. Rasul kena musibah kok. Apa betul Rasul kurang amal? Enggak juga begitu. Jadi jangan menjustifikasi, memastikan enggak lah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, temanya kita hari ini bila amalmu tak cukup mengantarmu ke surga. Nah, pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke surga bersama? Allah hanya berfirman di ujung surat Al-Kahfi, Ibu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman beramal saleh. Apa sih amal saleh itu? Sa'usami rahimahullah ta'ala mengatakan al-amalus salihum mabniyun ala syai'aini. Amal itu disebut saleh. Ingat, saleh itu artinya layak untuk diterima oleh Allah, layak diberi bacaan oleh Allah. Syaratnya 2, al-ikhlasu, yang kedua al-mutaba'ah. Ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah apapun ya.
Hatta ibu menyingkirkan duri di jalan gitu ya, itu pun termasuk iman, itu amal saleh. Berkhidmat kepada suami, amal saleh, ya, masya Allah. Jadi semua amal yang memang kita diperintah oleh Islam, oleh syariat Islam itu termasuk amal saleh. Seorang pedagang jujur dalam jual beli, itu amal saleh, ibu. Bukan hanya gara-gara saya jujur kurang dapat gede untungnya, enggak. Itu amal saleh. Ya, jadi kalau kita ingin amal kita adalah saleh, itu tadi syaratnya ikuti sunnah dan ikhlaslah dalam amal itu. Allah pastikan kanat, ya, lahum jannatul firdausi nuzula, surga firdaus untuknya pasti itu. Yang enggak berarti hanya sholat atau membaca, semua kebaikan, ya. Jadi intinya amal apa? Amal yang diperintahkan oleh syariat. Lawannya adalah amal yang dilarang oleh syariat. Itu enggak amal, bukan amal saleh. Ya. Jadi pastikan, maka begini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita sadar ya, dicipta memang untuk ibadah. Ya. Ibadah itu apa sih konotasinya? Ibadah itu kata Syekhul Islam adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu adalah ungkapan yang menggambarkan segala apa yang Allah cintai, Allah ridhoi. Ungkapan yang menggambarkan apapun yang Allah cintai, Allah ridhoi, berupa perkataan, perbuatan. Itu namanya ibadah. Dengan demikian, kalau kita berharap hidup kita itu dalam bingkai ibadah, bernilai ibadah, ya, amal saleh, maka pastikan apapun yang akan kita ucapkan itu Allah ridhoi, Allah cintai. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, renungkan sejenak. Saya mau mengatakan demikian, Allah ridho, Allah cinta, Allah benci, Allah murka. Allah ridho, ucapkan kalimat itu ibadah. Kita melakukan suatu perbuatan, renungkan sejenak. Ini perbuatan kalau saya lakukan, Allah ridho, Allah cinta atau benci atau murka. Allah ridho, lakukan. Yang paling gampang sajalah, saya mau bohong ini. Sebelum bohong, renungkan dulu. Allah cinta atau Allah benci, dan kita tahu jawabannya. Saya mau khianat ini, saya mau curang, Allah ridha, kita ngerti kok. Itulah ibadah. Jangan nanti kita ngeles dibilang kenapa sih bohong? Ya aku bohong kan cuman canda doang. Emang boleh canda dengan kebohongan? Abdullah bin Mas'ud mengatakan innal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlun. Bohong itu enggak dibenarkan, apakah sungguh-sungguh atau sekedar bercanda. Idza syi'tum faqra'u, kalau kamu mau, kata Abdullah, baca firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah kamu orang yang jujur. Abdullah mengatakan hal tajiduna li ahadin fi rukhsatan. Andai kau mengerti ayat ini, apakah kau dapatkan rukhsah untuk orang berbohong? Enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku akan menuntun, mengantarkan orang menuju istana untuknya di tepi surga. Siapa orang itu? Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan, perbantah-bantahan walaupun dia benar. Dia bisa menunjukkan kebenaran pendapatnya. Enggak mau berdebat dia. Untuk apa? Ilmu itu diamalkan, bukan dibentur-benturkan. Yang kedua, kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah. Aku mengantarkan orang menempati istana di tengah-tengah surga. Siapa orang ini? Rasulullah mengatakan, liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Orang yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Selesai. Kurang jelas apa kalau kita mau tunduk kepada Nabi? Jangan ngeles. Aku kan cuma canda doang, Pak, nggak serius kok bohongnya. Ya Allah ya Rabb. Atau Nabi, mungkin Nabi yang lain, bukan Nabi Muhammad kali ya. Yang membolehkan kau berbohong gitu. Janganlah gitu. Jadi begitu Ibu. Jadi amal apapun yang memang membuat Allah ridho dengan amal kita itu, itulah mengatakan kita ke surga. Sebaliknya, amal apapun yang Allah benci dari kita, itu amal mencampakkan kita ke neraka. Wal'iyadzubillah. Cukup Bapak dan Ibu, mohon maaf ya bila ada yang keliru dan salah. Nas'alullah afwal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.